eh, idealnya ya kalau pandangan saya, gimana dengan sebuah amanah kita jadi lebih berpikir bukan hanya tentang sekedar menyelesaikan, tetapi bagaimana dengan amanah itu ada manfaatnya yang minimal untuk kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Telaah Kritis Wacana Umat dan Talking Bin Nurdin. Di sini pada kesempatan kali ini akan diwakilkan sama saya, Syahrul Nasirin, selaku podcaster pada kali ini akan membantu terkait sesi diskusi kita. Nah, di sini bakalan banyak sekali diskusi yang akan mengacu kepada kehidupan mahasiswa. Nah, di sini kan kita sebagai mahasiswa aktif ya, terutama yang senantiasa beraktivitas di kampus, sehingga banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan agar kehidupan di kampus balance dengan kehidupan yang lainnya. Di sini kita kedatangan narasumber yang hebat, yang luar biasa. Yang pertama itu ada Bang Gufron. Sini beliau semasa kuliah pernah banyak sekali prestasi yang dia dapatkan. Salah satunya adalah pernah juara 1 MTQ ya Bang, di fakultas ya, di Untar. Kemudian sempat mewakili Untar juga, Kalimantan Barat, di MTQ kemarin ya Bang, di Banjarmasin. Dan juga sekarang beliau menjabat sebagai Kepala BKM di Untar. Dan juga yang luar biasanya di sini kita kedatangan narasumber yang memang sudah lewat masa mahasiswanya. Beliau bisa dibilang tokoh ya, yang memang sering sekali diundang, sering sekali mengisi kegiatan ya Bang, mengisi seminar dan sebagainya. Di sini ada Bang Irwansyah, beliau merupakan duta inspirasi ya Bang, dan juga public speaker. Nah, di sini ada 2 narasumber yang luar biasa, dan di sini bakalan banyak insight yang bakal kita dapatkan. Sebelum itu saya mau nanya kabar abang masing-masing. Bang Gufron dulu, gimana Bang? Oke, alhamdulillah kabarnya insya Allah sehat selalu lah ya, penuh dengan semangat. Karena memang kita sudah di akhir ini kan harus ngejar banyak hal biar bisa lulus waktu. Kalau berarti kesibukannya sekarang masih di lingkungan kampus, maksudnya masih aktif kuliah. Kan ini kan udah semester akhir. Kadang-kadang kalau mahasiswa semester akhir tuh jangan di kampus dulu lah. Bahasanya itu udah fokus kepada skripsi, di perpus ya sebagainya. Berarti sekarang masih aktif di kampus ya Bang? Ya, setiap hari lah ke kampus ya, karena ya banyak hal gitu yang harus kita kerjakan ya, bukan hanya tentang skripsi dan sebagainya, tapi juga ada aktivitas lain yang bisa dilakukan. Nah, dan istilahnya tidak ada kalimat ataupun kata mahasiswa akhir cuma skripsi. Itu tidak berlaku untuk semua. Iya. Kemudian kalau kabar bagi Mas sendiri gimana Pak? Sehat banget. Masya Allah. Kalau nggak sehat tuh nggak di sini. Ya alhamdulillah. Kalau kesibukan sekarang? Kesibukan karena baru selesai kuliah, tentu kerja. Kalau bisa dibilang sih pengacara ya, pengangguran banyak acara. Jadi selain bekerja juga sama seperti sebelumnya, aku jadi mahasiswa ngisi-ngisi event, seminar-seminar. Karena memang dari awal kuliahnya dengan kontribusi di bidang seminar aja. Masya Allah. Kita kan sekarang lah ya, saya sebagai mahasiswa gitu kan, kita Allah sudah digambarin kehidupan narasumber kita berdua nih. Yang satu kan masih aktif berkuliah, dan satu sudah lolos berkuliah. Lolos ya. Jadi kalau mau tahu sudut pandang dari Bang Gufron bagaimana kondisi perkuliahannya, apa kegiatannya pas di perkuliahan, gimana Bang? Tentu tujuan utama jadi mahasiswa ya kuliah gitu kan. Datangnya kita ke kampus sebagai mahasiswa ya untuk kuliah, untuk belajar. Tapi memang kampus itu tidak membatasi mahasiswa untuk hanya belajar di kelas saja. Banyak wadah yang kemudian bisa memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih produktif gitu ya. Artinya banyak kesempatan yang memang bisa didapat. Nah, kalau saya pribadi juga memilih selain kuliah, aku di organisasi. Untuk apa ya? Untuk belajar gitu ya, untuk menambah kemampuan, untuk meningkatkan lah kualitas diri gitu. Karena memang kalau hanya sekedar di kelas ya, yang kita dapat ya hanya di situ.
hal-hal lain yang memang banyaknya di luar kelas sebenarnya. Tinggal gimana kita mau mengambil kesempatan itu atau tidaknya. Tetapi ada konsekuensi tentunya. Ya kalau kita bicara konsekuensi, tentu kalau mau ambil lebih berarti siap korban waktu lebih. Berarti siap mengurangi hal-hal yang kurang bermanfaat gitu untuk dialihkan waktunya ke hal-hal yang tentu lebih positif gitu, yang membuat kita lebih aktif untuk meningkatkan lah kemampuan dan kapasitas diri. Kalau Bang Irwansyah sendiri bagaimana kehidupannya setelah pasca kampus? Boleh Bang diceritakan, mungkin kawan-kawan nih pemirsa podcast banyak itu pengen tahu lah gambaran pas Bang Irwansyah itu di masa perkuliahan sebagai mahasiswa aktif dan juga setelah perkuliahan. Itu ada perbedaan signifikan. Saya kebetulan mahasiswa yang jarang di kelas ya dulu ya. Ini tapi bukan jadi motivasi untuk teman-teman ya. Karena saya memang ada prinsip tapi ya, bukan kita nggak di kelas tapi kita nganggur atau kita malas-malasan. Tapi punya prinsip, saya prinsip seperti ini. Kuliah penting, sekolah penting, tapi yang lebih penting ialah asupan buat diri kita sendiri. Jadi ketika saya masuk kuliah dan ternyata kualitas saya nggak terbangun ya, kok jadi diri saya susah untuk naik ya, berarti kita harus cari di luar. Maka ketika saya masuk kuliah, saya banyak ikut organisasi. Nah, banyak, pokoknya saya ada organisasi lah, semua diikuti nih. Lebih. Tapi prinsip organisasi saya juga cari jabatan. Ya kan banyak mahasiswa pengen organisasi cari jabatan, cari tempat untuk dapatkan ketua umum kesempa. Prinsip saya pengen ikut organisasi karena pengen ngambil ilmunya, setelah itu diamalkan di masyarakat. Nah, dan ternyata ketika saya selesai lulus kuliah, saya kuliah di Jaya di Pontianak, jurusan saya ilmu komunikasi. Ketika saya selesai kuliah, ternyata saya merasakan perbedaan antara orang yang cuma di kelas sama orang yang aktif di organisasi. Ya, walaupun ya standar lah nilai kelasnya. Ketika ada event-event di masyarakat, anak organisasi ini ketika sudah lulus, dia nggak bingung lagi mau kerja apa, mau ngelakuin apa. Tapi kalau anak-anak yang bisa di kelas doang, nggak pernah ikut organisasi, pasti bingung. Dan akhirnya kan, yang ngambil kesempatan kontribusi besar itu anak organisasi, yang udah pernah ikut organisasi. Maka sering saya sampaikan tuh buat teman-teman saya, silakan teman-teman kuliah, tapi minimal ikut satu organisasi. Agar apa? Agar terjun ke masyarakat nanti nggak bingung. Dan saya udah merasakan itu. Ketika kita udah ikut organisasi, kita kepemimpinan terlatih, ilmu komunikasi kita terlatih, dan kita nggak kaget lagi pada kegiatan event-event di masyarakat. Jadi itu sih. Luar biasa sih. Berarti Bang Gufran sama Bang Irwansyah ini selama kuliah juga banyak sekali ya ikut organisasi ya. Kalau sendiri banyak. Kalau Bang Gufran kan nggak jelas ya kepala ini. Terus Bang Irwansyah dulu juga tergabung dengan organisasi juga kan. Nah, kalau kita bicara mengenai organisasi, tadi kan Bang Irwansyah juga menyebutkan bahwa minimal satu organisasi. Nah, mungkin kawan-kawan juga bertanya, seperti apakah sebenarnya organisasi ini untuk menunjang perkuliahan kita? Begitu. Boleh Bang? Saya? Ya. Oke. Penting. Karena kenapa? Di kelas itu kan kita sering presentasi tuh. Kan yang diuji mental kita ya. Yang diuji mental kita, keberanian kita. Dan itu biasanya didapatkan itu di organisasi. Karena di organisasi kan kita diajarkan untuk berpendapat. Di organisasi kita diajarkan untuk menjalankan amanah dan lain sebagainya. Di organisasi kita dituntut untuk tampil di depan, kita nyampaikan sesuatu. Dan ketika di kelas kita kan sering presentasi tuh. Dan itu saya rasakan tuh, ilmu komunikasi kita udah mulai terlatih. Yang kedua, kita udah nggak deg-degan lagi ketika kita berbicara di depan orang banyak. Banyak sebetulnya ketika kita itu organisasi itu kita banyak hal yang kita bisa salurkan di kelas. Tapi jangan sampai ini yang paling penting ini. Tugas kita kan yang pertama tuh kuliah ya. Maksudnya jangan sampai organisasi itu jadi apa namanya? Jadi alasan mereka untuk tidak mendapatkan nilai terbaik di kelasnya. Kalau bisa, yang aktif organisasi ini menunjukkan saya udah aktif di organisasi, aktif gitu kan, kelihatan dapat amanah, tapi di kelasnya tuh nggak ketinggalan. Itu lebih keren sebetulnya. Nah, jadi kalau kayak gitu kan sebetulnya mahasiswa yang di kelas tertarik ikut organisasi kan. Jadi walaupun dia aktif di organisasi, tapi kelasnya pun kelihatan keren juga. Kalau dari Bang Gufran sendiri gimana memandangnya Bang?
Eh, Sederhana sebenarnya kalau saya melihat ya. Ketika kita kuliah, posisinya itu sudah berbeda dengan saat-saat kita masih di sekolah. Pola yang diterapkan itu berbeda. Di kuliah itu kita udah tidak dicari-cari lagi gitu ya. Mau datang ke kelas ngelondak juga tidak dicari gitu kan. Mau ngerjain tugas ngelondak juga nggak dicari. Berarti kita lah yang harus masuk tanpa disuruh misalnya kan. Berarti kita lah yang harus kemudian mengejar tugas-tugas supaya nilai kita aman misalnya seperti itu. Nah, itu menuntut kepada kita untuk lebih sadar, untuk lebih mandiri. Nah, sepengalaman saya dalam menjalankan aktivitas di organisasi yang dilatih itu adalah karakter. Ada beberapa hal yang menurut saya penting sekali. Ini bukan hanya tentang ketika kita kuliah, tetapi setelahnya juga karakter itu melekat gitu. Yang pertama adalah tanggung jawab. Kita di organisasi diberikan sebuah tanggung jawab yang kemudian tentu kita akan menyelesaikan hal itu. Apa pembelajaran pentingnya? Ketika kita diberikan sebuah tanggung jawab, kita berpikir keras, kita berusaha gimana menyelesaikan tanggung jawab ini. 1 kali dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali dan seterusnya, kita terbiasa. Nah, dari terbiasa seperti itu, kemudian melekat. Nah, apa dampak positifnya ketika tanggung jawab itu sudah terbiasa di kita, dimanapun kita berada gitu ya. Dengan ada tanggung jawab itu, kita siap gitu menyelesaikan apa yang sudah dimulai gitu kan. Memaksimalkan yang memang itu harus dimaksimalkan. Misalnya kalau tadi Bang Iwan bilang kan, dapat nilai yang terbaik itu khas gitu. Karena ketika ada rasa tanggung jawab, kemauan kita juga terpacu gitu. Apa namanya? Nah, lah pikiran kita adalah segini aja gitu. Enggak, orang yang punya tanggung jawab gak akan mau kayak gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ini saya sampaikan hal-hal yang sebenarnya sederhana gitu ya, tapi dampaknya besar. Kita dilatih, dibiasakan untuk menjadi orang yang bisa menyelesaikan sebuah masalah. Diharapkan ya, kawan-kawan yang hadir, yang ikut aktif di organisasi bisa menjadi problem solver. Karena kenapa? Pada akhirnya dalam setiap detik kehidupan kita tak lepas dari yang namanya masalah. Cuman memang tidak banyak orang-orang yang mau memikirkan jalan keluarnya gitu kan. Apalagi permasalahan-permasalahan yang itu berlaku umum untuk semua orang gitu kan, bukan yang masalah pribadi. Nah, tidak semuanya sanggup bahkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, dimulai di organisasi inilah untuk kemudian menanamkan diri kita terbiasa lagi nih menyelesaikan sebuah masalah. Karena makin ke depan, makin bertambah usianya, makin tinggi juga posisinya misalnya kan, ya masalahnya juga akan makin kompleks gitu. Nah, nggak akan sih ya kita megang sesuatu yang besar kalau kita nggak terbiasa juga menyelesaikan masalah-masalah sebelumnya. Itu 2 hal lah yang menurut saya itu luar biasa yang bisa kita dapatkan, dan memang bukan organisasi yang memberikan, tapi kita yang kemudian mencarinya dan membiasakan diri kita. Kalau kita ingin organisasi yang memberi, organisasi itu hanya wadah benda mati gitu. Tapi karena ada wadah ini, kita punya ruang gitu untuk kemudian mencari 2 hal tadi. Gitu. Nah, itu ya 2 hal yang penting sekali nih. Tapi banyak sebenarnya. 2 itulah dulu. Berarti kalau kata Bang Gofur itu organisasi itu masa perkuliahan juga membantu untuk karakter. Bagaimana sebuah karakter itu bisa menjadi problem solver untuk kedepannya. Terus kalau kata Bang Irwan juga mengatakan bahwa kalau di organisasi itu kita bisa tahu nih gimana untuk bersikap di kelas, gimana misalnya prestasi dan sebagainya. Kan kalau prestasi kita bagus, otomatis ya akan dapat nilai plus. Kita kan tahu gimana cara berkomunikasi, dalam menyampaikannya apa yang kita kerjakan, kemudian disampaikan kepada kelasnya sebagainya. Nah, kalau kita bicara mengenai organisasi, kan kita di masa perkuliahan, mahasiswa, gitu kan. Terus dia juga punya kewajiban
prioritasnya itu sebagai pelajar, sebagai orang yang memang cari ilmu. Tapi kemudian dia juga ada kemauan untuk mencari lingkungan yang lain yang bisa mendukung kemampuan dia untuk mengembangkannya. Nah, hal yang paling lumrah terjadi adalah ketika mereka memegang dua hal ini, ada fenomena mereka tidak bisa membalancekannya, tidak bisa mengimbangkannya. Kalau dari abang-abang ini gimana? Agar bisa mahasiswa ini membalancekan antara prioritas dia perkuliahan, tapi juga bisa membalancekan antara organisasi yang bisa menopang perkuliahan mereka. Mungkin dari Bang Fron dulu lah, kita masih aktif. Oke. Untuk membalancekan lah seperti itu ya. Iya. Oke, pertama memang kalau kita bicara hal seperti itu, yang pertama adalah kembali kepada individu. Dia dulu sebenarnya yang harus mau. Dia dulu yang harus kemudian siap dengan konsekuensi. Dia dulu yang kemudian harus komitmen dari awal. Kalau dia memilih gitu kan untuk ambil dua peran nih gitu, supaya bisa saling menunjang. Nah, maka ingat dulu gitu dengan tujuan awalnya. Nah, kalau dari individunya sendiri udah susah gitu kan, udah setengah-setengah, nah itu akan menyulitkan. Nah, tapi kedua, kadang-kadang kan kita sudah kuat nih, komitmen dan segala macam. Yang kedua adalah lingkungan yang dipilih, gitu. Lingkungannya yang kemudian dia masuki, apakah orang-orang yang di dalamnya sama juga dengan dia gitu kan, punya kemauan dan segala macam. Atau hanya sekedar alasan, cuman mungkin pengen dapat kawan doang gitu, tapi tidak ada hal-hal pasti gitu kan yang ingin didapatkan. Ya, numpang nama Anda. Banyak kayak gitu kan? Ya. Nah, lingkungan itu penting. Karena tadi ibaratnya kalau kita tidak kuat gitu ya, kita yang akan terwarnai. Nah, makanya kalau salah pilih lingkungan, kita tidak kuat, kita yang akan terwarnai. Cuman warnanya kurang bagus tuh gitu kan. Nah, boro-boro nunjang, yang ada malah ya mengurangi lah produktivitas yang lain gitu. Saya rasa seperti itulah. Mungkin nanti lengkapnya Bang Iwan lah gitu kan. Bang Iwan gimana, Pak? Tadi saya setuju juga, sepakat juga dengan Bu Fron tadi. Yang pertama individunya dulu, komitmen dengan apa yang mau diambil. Komitmen dalam arti ketika dia sudah ambil organisasi dan dia sembari kuliah, berarti kan dia harus bisa meluangkan energinya, waktu, energi, semuanya diluangkan kan. Maksudnya lebih banyak daripada yang kuliah doang. Ada beberapa cara sebetulnya supaya sama-sama maksimal antara organisasi dengan perkuliahan. Yang pertama tuh harus ada yang namanya manajemen energi. Ini penting nih, karena saya sering lihat mahasiswa tuh sekarang memaksakan dirinya, tapi ketika memaksakan dirinya, contoh dia ikut organisasi 5 organisasi atau 4 organisasi, tapi tiba-tiba sakit, akhirnya kuliahnya terbengkalai. Itu kan nggak manajemen energi kan? Jadi dia tahu kapasitas tenaga dia sampai mana. Makanya ketika dia ikut organisasi, dia lihat tenaga dia sampai mana. Maka ada namanya pas dia sudah manajemen energi dia habis itu dia skala prioritas. Apa yang didahulukan terlebih dahulu dan yang menunjang dia untuk masa depannya. Itu yang paling penting kan. Nah, terkadang ini banyak mahasiswa tuh lebih memprioritaskan kesenangannya dulu daripada skala prioritas penunjangan dia untuk di masa depan. Itu sering gitu tuh. Kalau contoh organisasi itu kan capek ya, atau capek. Tapi kan value-nya, kualitasnya itu bagus untuk kita setelah lulus nanti. Nongkrong itu seru, tapi manfaatnya dikit. Ya kan kayak gitu kan, kurang lebih. Tapi banyak mahasiswa itu lebih mementingkan nongkrongnya daripada hal yang lain yang lebih menunjang. Nah, berarti kan skala prioritasnya kurang di situ. Itu banyak. Yang kedua tentu manajemen waktunya paling penting. Dan saya rasa nggak ada sesuatu itu yang nggak dipaksakan. Semuanya harus dipaksakan. Maka ketika banyak mahasiswa nanya kepada saya, Bang Iwan gimana cara manajemen waktunya dipaksakan? Saya rasa nggak bisa kalau nggak dipaksakan sesuatu. Contoh, ketika dirimu pengen ikut ini, itu dipaksakan dulu. Dipaksakan maksudnya dalam artian, kamu harus bisa memaksimalkan dirimu untuk menjalankan hal ini. Gitu kan? Karena kan sesuatu tuh nggak bisa kalau nggak dipaksakan. Dan contoh ada yang kuliah sambil kerja. Gimana cara manajemen waktunya? Dipaksakan dalam artian, energi ini kamu harus maksimalkan di situ.
maksimalkan. Karena sesuatu yang nggak dipaksakan itu nggak bisa, nggak bakal. Manajemen waktu itu susah, kan? Susah kalau nggak dipaksakan. Saya rasa salah satu caranya untuk bisa sesuatu itu harus dipaksakan dulu di awal. Kayak contoh ketika dirimu memang orangnya pemalas, pengennya cuma kuliah doang. Tapi tiba-tiba kamu ikut organisasi, dan harus dipaksakan awal. Dipaksakan untuk berubah, dipaksakan untuk membuat diri bangun lebih awal, dipaksakan untuk capek dan lain sebagainya. Dipaksakan, nggak ada kalau nggak dipaksakan nggak bisa. Contoh dia sambil kerja malamnya gitu kan, tapi capek dia biasa nggak kerja, dia dipaksakan untuk bekerja. Tapi hal yang terkadang gini, kita harus memilih ketidaknyamanan, tapi membuat kita bersinar di masa depan atau pindah di masa depan daripada kita nyaman tapi ternyata nggak ada hal yang kita bangun di situ. Terkadang ketidaknyamanan itu yang buat kita itu di masa depannya terbuka. Nah, makanya hari ini kan anak muda ini memang fasenya harusnya masuk ke tidak nyamanan. Semakin dia tidak nyaman dalam hal produktif ya, dalam hal kebaikan, dan dia paksakan itu, nanti kerannya di masa depan itu bakal terbuka sendiri. Tapi kalau dia berdiam diri dalam kenyamanan, tapi kenyamanan itu nggak ada hal produktif, ya. Kenyamanan itu nggak ada hal yang menunjang untuk masa depannya. Berarti ada yang salah dengan kenyamanannya. Ya kayak gitu kan? Ya kurang lebih seperti makanya ada kata-kata tuh sering saya sampaikan tuh kan, singa itu kan nggak akan garang apabila dia masih di kandangnya, kan kata saya. Terus ombak itu nggak akan menerjang kita kalau dia masih di tengah lautan. Ya begitu pun mahasiswa tuh nggak akan naik ke permukaan kalau dia memang nggak keluar dari zona nyamannya itu. Jadi memang hal-hal kebaikan, hal-hal sesuatu apapun itu kalau mau didapatkan, saya rasa harus dipaksakan. Ya, harus dipaksakan. Diawali dengan dipaksakan untuk belajar. Nggak bisa nunggu hidayah, nggak bisa nunggu mood. Kan sekarang banyak mahasiswa kalau belajar nunggu mood. Ya, nanti lah belajarnya nunggu moodnya baik, nggak bisa dipaksakan. Kayak contoh nih, malam ini mau tahajud dah, tapi nunggu hidayah dari Allah ya. Nggak bisa, dipaksakan. Bahkan sholat 5 waktu harus dipaksakan. Nggak bisa kalau nggak dipaksakan. Ya kurang lebih seperti ini. Oke, berarti kalau dari kata Bang Bogor itu cara manajemennya kita harus punya lingkungan yang bagus kan, itu bisa menunjang untuk kita untuk tetap aktivitas kampusnya terpantau dan juga disediakan sama organisasi. Kemudian juga harus dari kemampuan itu sendiri. Ya, yang kata Bang Bogor kan, kalau organisasi itu ibaratnya sebagai benda mati. Tapi kalau kita punya kemampuan, ya kita bisa berkembang di situ bisa memulai. Kalau kata Bang Irwan juga, organisasi itu cara menyelesaikan ya harus dipaksa, harus dijelas. Nah, kalau dari Bang Irwan kan, abang kan dari IAIN ya. Iya siap. Dan lingkungan itu kan lingkungan agamis di dalam gitu. Oh, banyak lulusan santai agamis juga. Terus gitu dalam. Ya apa? Yang penting nggak nyebutin lembaganya aman. Di tengah hirup-hirupnya organisasi kan, di juga perkuliahan. Kita kan juga harus berfokus kepada keimanan kita. Betul. Hubungan kita sama Allah lah, biar beres juga. Nah, gimana kita membawa hal tersebut ke dalam organisasi dan kampus juga agar seimbang tinggi-tingginya nih. Tadi kan cuma 2 nih. Sekarang kita tambah satu lagi nih, ketiga dia. Ya seimbang ibadahnya. Iya. Habul minallah, habul minnas, gitu ya. Gimana? Sebetulnya hal-hal seperti ini kalau mahasiswa ini udah banyak ya. Ini jadi bahan percontohan karena saya pun punya kawan yang dulu waktu SMA itu rajin ibadahnya, bahkan kami itu jadikan dia panutan loh ibadah. Tapi ketika dia masuk kampus itu berubah 180 derajat. Bahkan jarang sekali kami ngelihat dia itu untuk nimbrung di acara-acara agama. Bahkan ketika saya bertemu dengan dia pun beda dengan dulu. Dan ternyata salah satu faktornya yaitu lingkungan kayak teman. Saya gini, organisasi itu mengajarkan kebaikan ya. Nggak ada satupun organisasi itu mengajarkan kejahatan. Terkadang oknumnya aja ya, oknum di dalamnya. Siapa sih buat organisasi untuk kejahatan? Kan nggak ada ya. Nggak ada ya. Semua organisasi didirikan untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, untuk kontribusi. Tapi ketika lingkungannya salah, walaupun sekuat-kuatnya iman dia, mau dia itu lulusan pesantren ataupun dia memang dari orang tua yang agamis, tapi dapat lingkungan yang banyaknya yang kayak gitu, nggak ada gimana, pasti kebau juga. Lama tahun walaupun awal-awal mungkin
Ya, udahlah sholat zuhurnya mungkin jam 2 aja, kan masih ada waktu. Awal-awalnya dari situ tuh, awal-awal dari situ, awal-awal dari situ. Tapi lama kelamaan itu bakal ninggalin juga dan saya rasa ini yang menjadi faktor kenapa banyak mahasiswa itu yang nggak bisa menyeimbangkan antara ibadah, kuliah dan organisasi karena lingkungan tadi. Maka faktor utama kalau saya pribadi, kenapa nih saya masuk LDK? Nih, ini kan enggak nanya kan kenapa saya masuk LDK. Nah, saya masuk LDK pertama kali karena supaya ada pengingat waktu sholat saya. Itu awal masuk LDK itu saya nggak berpikir tuh Bron atau Bang Mas nggak pernah berpikir untuk cari apa namanya cari nimba ilmu agama lebih dalam. Karena saya lulusan pesantren juga waktu SMA. Jadi bahasannya kita udah lingkungan agama juga. Tapi saya minimal ngingetin sholat. Gitu. Yang kedua, saya selalu disampaikan oleh Ustadz saya. Katanya kalau mau rajin ibadah bu, ibadah apapun ya, ibadah ini kan banyak ya. Untuk hanya sholat, kita sedekah pun ibadah. Kita jalankan amalnya ibadah. Kita itu harus tahu fadilah. Fadilah itu pembelajaran ataupun pahala besarnya, sesuatu yang akan kita dapatkan. Nah, karena gini contoh, kita ngerjakan PR karena kita tahu kalau ini kita serius dapat nilai terbaik. Kan kayak gitu. Nah, semakin kita tahu fadilahnya, semakin semangat untuk ibadah. Dan saya selalu menanamkan itu di hati saya. Ketika saya melakukan sesuatu, kayak sholat, saya tahu ini amanah besar dari Tuhan, gitu kan. Dan ketika saya menjalankan ini, maka urusan saya ditudahkan. Nah, makanya prinsip-prinsip itu masuk ke sugesti saya, melekat di hati saya. Makanya dan biasanya nih orang yang sering ngejalanin ibadah betul-betul nih, biasanya kalau niat ibadah gelisah. Iya. Ah, ya nggak tahu, nggak tahu ya orang udah di detik itu. dan alhamdulillah saya ada di titik itu. Ketika bukan Masya Allah, bukan saya sama Ustaz ya. Nggak karena bukan ya saya agamis, tapi mungkin dari dulu dituntut sama orang tua untuk ibadah. Jadi ketika nggak menjalankan satu waktu itu ada kegelisahan. Nah, kegelisahan. Jadi walaupun kita dapat lingkungan yang nggak baik ya, tapi karena kita ada prinsip tersendiri dan kita tahu fadilahnya, kita menjalankan itu, ya kan? Dan itu sih dari saya untuk menyeimbangkan itu yang pertama cari lingkungan terbaik. Yang kedua benarkan ibadahnya sampai kita menjalankan ibadah itu kalau ketinggalan itu ada yang ketinggalan betul, itu kan? Walaupun sesibuk apapun. Oh, kalau dari Bung Frank gimana Om? Cara menyeimbangkan antara amanah atau kehidupan di organisasi, juga kehidupan di perkuliahan, tapi kita harus balance nih sama ibadahnya agar tak tertinggal. Yes. Agar terfokus gitu juga. Gimana Bang? Tentu ini akan berkaitan juga dengan pemahaman seseorang ya. Kalau tadi Kang Iwan kan sudah sebutkan lingkungan gitu, maka saya tidak akan sebutkan lagi. Kalau gitu, namanya manusia itu kan nggak akan lepas gitu ya dari yang namanya salah dan lupa. Nah, makanya kalau cuma sendirian nggak ada yang mengingatkan ya rawan gitu. Nah tapi berkaitan dengan ketika katakanlah misalnya kita sendirian gitu, maka pemahaman itu yang sebenarnya akan menunjang kita. Nah kita kan perlu ingat sebelum kita kuliah kita adalah Muslim gitu kan. Setelah kuliah juga sama gitu. Nah artinya apa yang menjadi kewajiban itu ya selama kita ibaratnya Muslim gitu ya, maka kita punya kewajiban di situ. Dan itu yang harus kemudian pemahaman seperti itu yang kemudian harus seseorang kuatkan gitu. Ya saya yakin semua orang pasti tahu sholat itu wajib gitu. Tetapi yang dia pahami bahwa sholat itu wajib seperti apa gitu kan? Apakah dia sampai paham bahwa ketika wajib itu tidak dilaksanakan artinya ada konsekuensinya gitu kan? Nah kalau cuman hanya pahamnya sholat itu wajib, tetapi ketika tidak dikerjakan akan seperti apa? Ya artinya dia tidak tahu. Kalau Bang Irwan bilang tadi kita akan lebih semangat kalau tahu fadilah gitu ya. Nah bisa jadi juga orang malas juga karena tidak tahu gitu kan, atau mungkin nggak cari tahu tuh nanti akibatnya apa gitu. Nah lalu apa ya, perlu kita sadari ya bahwasanya yang namanya manusia itu kan punya keterbatasan. Nah ada di satu kondisi kita itu ini ibaratnya entah nggak ada angin nggak ada hujan gitu kan, misalnya galau aja gitu kan, khawatir aja nih, overthinking aja nih.
bahkan kadang kita bingung penyebabnya apa gitu kan. Nah, di situ keimanan itu sangat penting. Untuk apa? Untuk kemudian kita bakal sadar gitu. Oh, berarti saat ini keimanan saya sedang turun gitu kan. Artinya apa? Perlu kemudian kita tingkatkan, karena kondisi seperti itu kita nggak punya apa ya, nggak punya kemampuan gitu kan untuk tiba-tiba menyelesaikannya. Siapa yang bisa ibaratnya menjamin kita akan bahagia terus nih gitu? Nggak mungkin gitu kan. Nah, maka ketika keimanan kita ibaratnya terjaga, nah maka kita juga akan terjaga gitu. Masalah itu pasti ada gitu kan, kekhawatiran pasti ada, tetapi berbeda gitu ketika seorang punya keimanan yang kuat gitu ya dengan yang tidak, akan berbeda cara menyikapi dan sebagainya, tenang dan sebagainya gitu. Nah, yang kita khawatirkan adalah kalau itu tidak kita jaga, keimanan itu tidak kita jaga, salah cara gitu ya, kita dalam bersikap. Karena kalau kawan-kawan melihat ya, banyak orang yang katakanlah mohon maaf memilih dunia malam gitu kan, minum-minuman dan sebagainya. Kalau ditanya ya jawabannya pengen cari ketenangan gitu. Tapi yang dia tidak sadari sebenarnya adalah itu hanya saat. Setelah itu mungkin beberapa waktu kembali lagi gitu kan, balik lagi dia dengan caranya seperti itu. Padahal akibatnya juga kurang baik untuk kesehatan dan sebagainya. Nah, ada kok gitu kan cara yang diajarkan gitu di dalam Islam untuk kemudian ketika keimanan itu kita kuatkan, kita akan terjaga gitu. Nah, makanya sangat penting sekali. Nah, tadi Bang Irwan menyampaikan ya bahwa yang kita perlukan adalah lingkungannya gitu. Karena kita tidak bisa pungkiri dunia mahasiswa itu tidak sama intinya dengan ketika kita sekolah. Rambut kita gondrong misalnya tidak dilarang gitu kan. Atau misalnya mungkin kita lagi di perkuliahan, lagi belajar kelas, kita main HP di belakang juga belum tentu diperhatikan gitu kan. Nah, lebih bukan dibiarkan, tapi memang dibuat lebih mandiri ataupun lebih berpikir sendiri. Ya. Nah, kalau kita salah tempat, salah lingkungan gitu ya, maka luar biasa itu. Nah, seperti itu ya, padahal ya. Dan ini juga sebetulnya masalah sholat ini sebetulnya kalau kita pikir lagi ya, sebetulnya nggak ada alasan sebetulnya orang juga sholat ya. Ya kayak sholat itu kan banyak ya, apa caranya ya. Ya contoh kalau dia nggak bisa berdiri ya, kalau sakit ya bisa duduk dan sebagainya. Cuma satu sebetulnya kalau mahasiswa nih, yang saya lihat ya, aku malas gitu. Ya. Iya kan, satu aja sebenarnya malas. Penyakit malas, nggak mau saya beribadah aja itu sebetulnya. Kita ini mungkin faktornya masih banyak sekali. Ya kalau dia sakit dia bisa duduk. Ya dia nggak bisa duduk bisa lari. Kalau nggak bisa lari ya cuma tangannya. Kalau terus tangannya cuma ini nggak ada sebetulnya. Nggak ada sama itu cuma malas itulah. Makanya carilah tempat-tempat terbaik, lingkungan terbaik. Jadi itu kan kuatkan imannya dulu. Sampai kalau kita tinggalkan sesuatu kebaikan itu kita bisa sendiri. Karena itu kan hal-hal yang udah konsisten kita bangun di awal, yang pertama kita tinggal itu kan pasti ada rasa kehilangan biasanya. Gitu. Berarti pada poinnya itu ya kita harus buat kesadaran dulu bahwa ini penting. Bahwa kalau kita tinggalkan ini bakalan akan ada sesuatu yang kayak hilang gitu ya. Nah, kalau kita bahas terkait kesadaran, ini kan kita masih bahas organisasi ya. Kan kalau kita bahas hal tersebut maka ada satu kata yang memang melekat sekali sama benda ini, amanah. Kalau kita bicara organisasi kan otomatis kita ada amanah di situ, kita ada bagian di situ, dan lain sebagainya. Namun ini pertanyaannya itu, sebenarnya itu amanah itu gimana sih bentuknya itu? Apakah cuma mengerjakan tanggung jawab itu sudah, atau ada nilai lain yang kalau kita kejar nilai ini, maka akan lebih besar menurut kita hasilnya. Nah, gimana? Mungkin dari Bang Firman dulu. Kalau kita bicara amanah ya, bukan hanya tentang organisasi. Kalau bicara amanah di dimanapun kita berada sebagai seorang hamba, kita sudah dititipkan amanah gitu. Amanah kita adalah sebagai hamba untuk beribadah. Nah, maka sebenarnya tidak putus-putus gitu kalau kita berpikir amanah itu sampai kapan sih? Ya sampai kita mati gitu. Amanah itu melekat di kita. Hanya saja
bentuknya yang akan bermacam-macam gitu ya. Tergantung daripada orang itu mengambil amanahnya seperti apa. Nah, justru dengan adanya amanah itu ya membuat kita itu bukan hanya lagi berpikir ya udahlah yang penting selesai gitu. Tapi kalau idealnya ya, kalau pandangan saya, gimana dengan sebuah amanah kita jadi lebih berpikir bukan hanya tentang sekedar menyelesaikan, tetapi bagaimana dengan amanah itu ada manfaatnya minimal untuk kita. Lebih bagusnya lagi kan kalau bisa sampai kepada masyarakat seperti itu. Nah, memang tetap pada akhirnya adalah apakah kita menyadari sebenarnya amanah yang kita pegang itu harusnya seperti apa gitu berjalannya. Nah, tentu daripada itu yang kemudian membuat apa ya, misalnya kalau saya lah dengan apa yang sudah saya lalui, kalau kita ingin betul-betul memahami sebuah amanah itu adalah dengan belajar. Tanpa adanya pembelajaran, kita tidak akan tahu. Menyadarkan orang itu ya harus dengan sebuah pemahaman gitu kan. Sebuah pemahaman itu akan kita dapat dengan kita belajar. Nah, berarti apa PR-nya? Ini kalau dalam pandangan saya, ya kita cari dong peluangnya untuk kemudian gimana kita biar bisa terus belajar. Nah, makanya tadi kalau kita kembalikan lagi ke seorang mahasiswa, tidak bisa gitu kalau kita hanya mempersempit ruang kita hanya terbatas di dalam kelas. Karena di kelas juga kita bahasnya ya gitu aja gitu kan. Nah, tidak yang terlalu signifikan untuk diri kita sendiri gitu. Nah, maka tempat untuk belajar itu banyak gitu ya. Tetapi memang apakah sesuai dengan apa yang ingin kita cari atau tidaknya, harus kita lihat lagi, karena banyaknya juga lingkungan kalau memang pada akhirnya itu tidak seperti apa yang kita harapkan gitu. Misalnya kalau tadi kita ingin memandang sebuah amanah itu bukan hanya sekedar menyelesaikan sebuah tanggung jawab, tapi banyak hal gitu kan yang bisa kemudian kita usahakan ataupun kemudian kita bisa lakukan sehingga memberikan kebermanfaatan. Nah, maka ya cari gitu tempatnya. Nah, kita menuangkan sebuah kebermanfaatan ya kalau hanya untuk diri sendiri juga ya sayang aja gitu kan. Banyak orang-orang di sekitar kita nih, kalau memang kita bisa gitu ya kan nggak ada salahnya, yang malah bagus gitu kan. Tapi tadi kadang-kadang memang orang nggak sampai ke situ berpikirnya. Kira-kira seperti itu lah ya. Kalau dari Mbak Rosa gimana? Yang pertama mungkin untuk amanah ini orang-orang yang menjalankan amanah ya, luruskan niat dulu lah. Dalam artian itu luruskan niat, jangan sampai kita menjalankan amanah tuh pengen disanjung orang, pengen dipuji orang, apalagi mengharapkan sesuatu. Maksudnya mengharapkan sesuatu imbalan yang lebih kuat gitu kan. Tidak ada, kita kan bahaya ya. Jadi ketika menyatakan amanah itu memang niatnya tulus, pengen kontribusi, pengen belajar, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kita kan punya junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Itu kan beliau itu dikenal dengan orang yang dapat dipercaya, orang yang sangat amanah, yang sangat amanah. Jadi saat melakukan sesuatu memang beliau itu maksimal, betul-betul menjalankannya untuk kontribusi umat. Dan begitu pun nih mahasiswa ataupun siapapun lah ya, siapapun anak-anak muda yang menjalankan amanah, yang pertama niatnya untuk kontribusi. Ya, niatnya untuk kontribusi. Karena ketika memang kita menjalankan amanah dengan bagus, maka kepercayaan orang itu bakal kita dapatkan. Karena saya sudah mengalami masuk ke zona itu. Jangankan kepercayaan yang ini ya, kepercayaan yang besar, yang kecil aja kalau kita memang menyepelekan, itu bisa jadi orang itu nggak percaya lagi sama kita. Dan itu jadi PR kita semua sebetulnya. Maka itu jadi pembelajaran saya dulu. Dan itu pembelajaran saya sampai hari ini. Ketika saya diberikan amanah sama orang, saya harus menjalankannya dengan betul-betul, dengan jujur. Nah, ini jujur nih kalau ini jujur. Karena gini, ada amanah tuh yang bisa berpeluang ke maksiat ataupun ke hal yang salah. Contoh, ketika kita bertemu dengan orang yang punya finansial yang lebih, contoh. Karena saya ini Pon, di zona dalam artian
gunjang ganjing nih mudahan diberat. Karena dia kenapa? Saya bertemu dengan orang itu sering ngasih amanah itu finansial. Wan pegangkan uang saya sekian, bukan 100.000, 200.000, ya berjuta-juta dan lain sebagainya. Itu kan kalau kita ngikuti hawa nafsu kita, lipat nggak ketahuan ya kayak gitu. Nah, tapi itu saya kembali lagi. Yang pertama kita pengen memang cari ridho Tuhan ya, ridho Tuhan karena hal sesuatu yang nggak baik itu kan pasti hasilnya nggak baik juga. Walaupun kita nggak tahu kan bahasanya di akhirat gitu kan. Yang kedua saya nggak mau ngecewain orang karena saya udah ini. Kalau orang udah nggak percaya itu susah untuk membangun kepercayaan lagi. Nah, apa dalam istilah itu kan susu akan apa sama tinta susu sebelah akan jelas. ya jelas titik gitu kan susu sebelah. Nah begitu kalau kita nggak amanah kita citranya udah bagus nih. Citranya udah bagus, dikenal orang udah keren, agamis, soleh, baik. Tapi satu aja tuh kita nggak jalankan amanah orang gitu kan, ataupun kita menghilangkan kepercayaan orang itu bakal sulit lagi untuk membangun kepercayaan. Dan ini jadi PR untuk anak-anak muda di luar. Kalau dikasih amanah maksimalkan, kalau dikasih amanah jalankan dengan sebaik-baiknya. Jangan kecewain orang lain. Dan itu juga bentuk tanggung jawab. Kalau antum bahasanya kan kalau teman-teman atau biasa kita udah bisa menjalankan amanah yang kecil, maka saat kita setelah lulus kuliah atau terjun ke masyarakat ada amanah-amanah pasti kita selesaikan dengan baik karena itu bentuk tanggung jawab kita kayak gitu. Belajarnya ya dari kampus itu karena kita dapat amanah tugas program kerja. Nah kalau kita dalam program kerja dalam kuliah aja nggak amanah, saat kita pulang dalam artian selesai kuliah itu akan terbawa kan jadi kebiasaan nantinya. Nah itu dalam Jadi kalau kita bicara mengenai amanah sebenarnya banyak ya. mana Proses dari amanah sendiri sangat banyak sekali. Sekitar kita hidup pun itu juga udah menjalankan amanah. Tapi ada kondisi di mana kadang kita dipertemukan dengan dua amanah besarnya. Gitu kan, dua amanah besarnya. Iya. Nah, kadang mereka itu mampu dalam mengolahnya. Yang sendiri lah misalnya. Sehingga ada yang tertinggal, ada yang tidak maksimal. Kalau dari abang-abang dulu ada nggak tips yang memang cara ngejar itu gimana? Cara menyelesaikan dua amanah yang besar ini dengan maksimal dan dengan sebaik mungkin. Kan ada yang harus dikerjakan dua, misal ada yang harus dikerjakan 9 misal gitu ya. Itu bagaimana? Ada sebetulnya saya dulu ya Pak. Ini kita bosan langsung aja. Saya sebetulnya ada yang ilmuwan baru saya lupa namanya. Dia kan selalu dia buat apa? Ada yang penting dan genting, ada yang penting dan gak genting. Nah itu harus tahu tuh. Sebetulnya ketika kita ada buah amanah, mana yang lebih penting dan genting yang dan ujian dulu. Yang ujian dulu. Contoh kita ada UAS. Nah, organisasi ada kegiatan seminar. Apa yang dilakukan? UAS suku, nggak ikut UAS, nggak naik kelas, kan gitu kan? Itu tidak nilai. Nah, tapi tiba-tiba kita ada tugas kuliah. Nah, ada organisasi buat seminar, tapi tugas kuliahnya 1 minggu. Nah, boleh kita ikut organisasi dulu, karena tugas selesai dulu, masih kita berjalan. Nah, kayak gitu. Manajemen waktunya seperti itu. Jadi ketika kita memang udah manajemen waktu dengan baik, pilih yang penting dan genting dulu. Nah itu biasanya bisa maksimal, bisa terrealisasikan semua. Tapi biasanya mahasiswa itu cari yang senang dulu, yang paling nyaman dulu. Yang paling nyaman dulu ya, yang paling itu kurang tepatnya. Itulah kata saya, mereka hidup dengan kenyamanan dulu, nggak mau keluar dari ketidaknyamanan. Dan yang kedua, ini penting nih untuk anak organisasi atau yang kuliah. Kalau memang nggak bisa, memang energi kita memang ya terbatas, waktu kita pun kita susah di waktu. Lebih baik kalau menurut saya kalau kita ada dua amanah, ada namanya koordinasi ya. Koordinasi contoh di organisasi kan, kita koordinasi sama orang nggak bisa dalam. Lebih baik terus terang. Daripada kita maksain, tapi yang pertama kepercayaan orang kita nggak dapatkan, yang kedua nggak maksimal, energi kita terkuras. Dan itu sering itu terjadi di mahasiswa. Kadang orang-orang tuh memaksakan, tapi dia tuh manajemen waktunya hancur. Lebih baik gentleman-nya, bang di sini ya bang, saya nggak bisa kayak gini bang, kayaknya bang di awal-awal. Memang kita udah tahu energi kita, makanya kesadaran penuh di awal tuh harus tahu dulu tuh. Kita memang nggak mampu menjalankan ini, kita memang kayaknya susah dengan waktu dari awal. Kan?
Karena ini kalau menurut saya sejarah itu nggak akan mencatat orangnya setengah-setengah ya. Tapi sejarah itu hanya akan mencatat orang-orang yang maksimal dalam hidupnya. Nah, maksimal. Jadi orang yang terkenal kan maksimal. Kayak contoh Einstein kan terkenal karena maksimal dalam bidang fisikanya. Kayak B.J. Habibie terkenal maksimal dalam bidang pesawatnya. Nah, ini nggak Anda memang setengah-setengah. Kayak orang ikut organisasi cuma numpang nama, itu kan. Itu lebih baik hindari lah. Kalau menurut saya ikut satu organisasi, maksimalkan, tuntaskan, besar di situ, dapat ilmunya di situ. Nah, jadi orang. Kalau ngomong dong, Kalau kita bicara dua amanah besar misalnya kan, artinya gini, ketika itu sudah diterima berarti ada keberanian gitu kan. Karena kalau kita terima begitu saja gitu ya tanpa ada yang keberanian, ini yang akan bermasalah. Nah, kalau memang bicara dua amanah, berani enggak nih gitu kan? Berani dulu enggak gitu. Karena apa? Kalau kita ke depan gitu ya, tidak betul-betul memberanikan diri, maka kita akan berhadapan dengan masalah-masalah baru jadinya. Iya. Gitu. Nah, seperti apa kira-kira kan keberanian yang harus kita munculkan dalam hal ini? Yang kalau dalam pandangan saya gitu ya harus berani bagi waktu. Nah, kalau tadi Bang Irwan juga menyinggung masalah energi gitu ya, kita tidak dapat pungkiri manusia itu adalah capeknya gitu kan. Berani enggak gitu untuk betul-betul memaksa energi kita. Nah, kalau memang rasanya tidak memungkinkan, ya jangan gitu kan. Kalau siap, oke lanjut. Capek nggak? Iya, berani capek nggak gitu kan? Kalau berani lanjut. Nah, tentu kalau ada dua, berarti kan akan berbagi, ya. Berbagi waktu sudah pasti. Nah, kadang-kadang waktu itu juga enggak selamanya bisa kita minta harus satu-satu gitu kan. Kadang-kadang malah bersamaan. Nah, maka kita harus berani percaya dengan orang lain. Kalau sedari awal kita enggak mau percaya sama orang lain, lebih baik jangan. Nah, apalagi kalau kita mengaitkan dengan mahasiswa yang yang banyak gitu ya aktifnya di organisasi yang memang amanah itu kan kebanyakan mereka dapat juga dari situ gitu ya. Apalagi amanah-amanah besar. Di situ kan tidak sendiri gitu ya. Karena tadi kita lingkungan. Nah, bukan yang sendiri. Nah, kalau kita belum mau percaya sama orang lain untuk kemudian membantu kita misalnya ataupun kita mendelegasikan tugas itu kepada dia, kalau kita belum berani jangan gitu. Nah, artinya itu tadi siap nggak kalau misalnya harus mempercayakan orang lain nih. Nah, kalau siap ya oke lanjut gitu. Kalau enggak jangan. Nah, tentu kan nggak semudah itu gitu ya untuk percaya sama orang lain. Nah, itulah konsekuensinya. Nah, kalau kita misalnya dia agak ragu mungkin gitu kan ya, kita lah yang harus yakinkan gitu kan. Kalau dia ada kenal di sini, kita yang harus bantu nih cari solusinya, menyarankan ke dia. Itu konsekuensinya. Nah, seperti itu. Jadi bukan berarti salah ketika kita mau memilih dua, tetapi kalau kita ingin pilih, ya harus siap lah dengan hal-hal yang akan terjadi ke depan yang memang itu sudah harus diantisipasi. Seperti itu ya. Ini menarik kalau kita bicara mengenai tadi yang Bu Kofar katakan ya, kayak berani itu. Banyak sekali orang yang memang takut dalam menunjukkan keberanian, takut dalam mencoba, takut dalam apa dan sebagainya begitu. Sebenarnya cara menunjukkan keberanian itu gimana sih sehingga kita bisa tahu bahwa kita ini mampu, kita ambil lah gitu kan. Nanti kalau misalnya jalan bisa bawa kita bagi dan sebagainya. Nah itu sebenarnya cara menunjukkan keberanian itu gimana Bang? Dari aku sendiri. Ya coba aja dulu gitu. Karena kadang-kadang kita kan udah overthinking duluan nih. Kayaknya nggak aku lah gitu. Padahal belum tentu gitu. Padahal apa yang terjadi ke depan itu kita nggak pernah tahu, ya kan? Boleh jadi nanti kalau susah bakal ada yang bantu, misalnya kan. Boleh jadi kira-kira yang menurut kita ini rumit, ternyata nanti akan dipermudah gitu. Coba dulu, kemudian sambil kemudian kita memperhatikan di mana sih titik kekurangannya gitu kan. Nah, setelah kita melihat titik kekurangannya, kita perbaiki terus-menerus seperti itu, kita terbiasa gitu. Jadi keberanian itu dicoba dulu, kemudian kita akhirnya terbiasa, ya itulah yang akan membuat kita
apa ya, dalam diri kita ya, tumbuh. Bahkan keberanian ini nggak berhenti ya. Makin terus kita coba, makin terus kita bahkan mungkin tingkatkan lagi nih kapasitasnya gitu kan. Yang awalnya mungkin mau coba yang hal-hal kecil, lama-lama coba yang besar, terus makin besar dan sebagainya, makin akan makin kuat juga gitu ya. Nggak akan berhenti, tapi tetap harus dicoba dulu, dimulai dulu gitu ya. Nah, itu kalau dari saya singkatnya kayak gitu aja. Berarti poin utamanya itu ya kita harus coba dulu. Coba dulu. Karena gini, langsung aja langsung yang aja ya. Gini, karena saya yakin tuh orang yang ngambil kesempatan tuh peluang sosial lebih besar. Gini, jangan ambil kesempatan karena orang tuh nggak akan bisa kalau nggak ngambil kesempatan. Ya. Gini, orang tuh bakal kalah, tahu kekalahan. Kalau kan udah lomba ya. Nah, jadi kita menang itu kan ya berawal dari kalah ya. Berhasil itu kan berawal dari gagal. Nggak apa-apa kita gagal, yang penting kita pernah mencoba tuh. Daripada kita nggak pernah gagal, tapi kita nggak pernah mencoba. Contoh nih, saya nggak pernah gagal, emang pernah lomba? Nggak pernah. Iya, nggak pernah gagal. Iya kan? Ya kan? Jadi orang yang mencoba pasti gagal. Tapi itu kegagalan itu dia belajar di situ. Maka kurang tepat sebetulnya kalau ada kalimat gagal bangkit lagi itu kurang tepat. Kalau ada kegagalan itu evaluasi, bangkit lagi. Artinya ketika kita saat tampil di depan, ambil kesempatan apapun, kita gagal, evaluasi. Jadi kegagalan itu bahan evaluasi kita. Kenapa ya kita nggak berani? Karena tadi betul kata Uron, karena overthinking kan. Inilah kesalahan berpikir. Kita belum mencoba sesuatu tuh pikiran kita udah mikir. Kira-kira kalau saya ngambil kesempatan ini orang-orang ngetawain kayak gitu kan. Kalau kira-kira kalau saya ngambil kesempatan ini dipanggil sok-sokan nggak ya? Itu kan pikiran negatif. Gara-gara pikiran negatif seperti itu, kita enggan atau nggak berani ngambil kesempatan. Prinsipnya kalau belajar itu wajar salah. Kalau udah bisa ya ngajar. Kan gitu. Ya gitu. Dia belajar itu pasti salah. Pasti salah. Tapi itulah fungsinya belajar. Dari kesalahan itu kita berubah jadi lebih baik. Ambil kesempatan apapun itu. Kalau saya pribadi nih, host atau pengurus, kenapa saya selalu ngambil kesempatan apapun itu? Karena ada prinsip yang dalam diri saya. Selagi bukan maksiat, selagi bukan perbuatan dosa, ambil kesempatan apapun itu. Karena waktu itu nggak akan bisa diulang. Saya selalu gitu tuh. Contoh. Saya ini orang berambisi ya. Kalau sesuatu itu nggak didapatkan itu sedih nih. Contoh kalau ada yang undang 2 orang, kayak contoh hari ini podcast. Nah tapi jam yang sama ada di seminar. Itu susah. Kayak makin buat diambil. Karena itu tadi kan. Kayak tadi. Karena kesempatan tadi. Saya rasa kesempatan itu untuk belajar. Jadi coba tanamkan dalam diri teman-teman bahwa setiap kesempatan itu tempat belajar. Setiap kesalahan itu bahan evaluasi kita untuk tumbuh dan berkembang. Dan jangan takut untuk dievaluasi orang. Nah, inilah kadang nih mahasiswa nih takut untuk dikritik orang, dievaluasi orang, ataupun jadi ejek-ejek kawannya. Karena itu mentalnya tadi. Ketika teman-teman ini pengalaman buruk nih. Biasanya nih kotaknya ada begitu pengalaman buruk. Contoh dulu waktu SMA dia saat sambutan diketawain orang, atau dia saat jadi ketua OSIS malah gagal. Itu kan pengalaman buruk ya. Akhirnya waktu jadi mahasiswa pengalaman buruk itu menghantui pikirannya. Jadi akhirnya ketika dia mengambil kesempatan tuh, nanti di masa lalu terulang lagi. Udah masa lalu dia masa lalu. Yang lebih penting di masa sekarang. Itu ambil kesempatan apapun itu selagi bukan maksud ambil. Saya yakin orang-orang yang ambil kesempatan, walaupun banyak gagalnya, tapi dia lebih cepat bertumbuhnya daripada orang yang gitu aja, yang nggak ngambil amanah dan kesempatan apapun. Itu sih. Berarti kuncinya itu ya kita ambil dulu kesempatannya. Lalu kalau ada hal yang kurang, evaluasi dulu. Evaluasi lagi. Dan jangan takut untuk belajar. Nah, mahasiswa sekarang kan banyak gengsi nih, Bro. Gengsi dalam artian tuh ketika ada kawannya lebih pintar nanya pun gengsi. Karena sebaya. Enggak konsepnya enggak kayak gitu. Kalau belajar sama siapa aja. Ini penting nih. Ya, kalau ada kawannya yang lebih pintar ya kita nanya. Kurangnya di mana, salahnya di mana. Kalau ada kritikan, saran saya ya terima kasih. Saya kalau dikritik itu lebih senang. Karena berarti kan ada bahan evaluasi kita lupa. Contoh dulu saya jadi pembicara tuh terlalu cepat omongannya. Kata orang-orang terlalu cepat kan kami nggak paham gitu kan. Oke, berarti minggu depan agak lambatin. Nah itu kan jadi bahan evaluasi ya. Kita tahu sih ya contoh evaluasi ini harusnya salahnya sudah. Kita belajar lagi kayak gitu. Jadi semakin kita dievaluasi sama orang, semakin dikritik sama orang, semakin harus kita belajar dari dia.
Ada untuk baik. Jadi kan motivasi. Iya. Dendam positif lah. Ya, boleh, boleh. Dendam positif boleh. Mungkin ini jadi yang terakhir lah ya. Karena emang udah banyak sekali insight. Saya terakhir podcast ya. Ya. Oke. Soalnya kan kami tadi. Kalau ada kesempatan lain langsung temui Bang Irfan atau ini mungkin pesan untuk audiens semuanya. Wah, Dari dua orang besar nih. amin. Apa pesan yang bisa disampaikan untuk kita semua? Pertama saya lah di sini kan sebagai mahasiswa aktif dan juga aktif di organisasi gitu. Ada pesan-pesan? Oh, oke, siap. Kalau dari saya sebenarnya nggak terlalu banyak lah ya, karena memang kalau banyak tuh susah juga kita ngambilnya gitu. yang mudah gitu kan, yang memang cepat bisa kita lakukan. Sempat tadi disampaikan sama Bang Irwan ya bahwa yang namanya waktu itu nggak bisa kita tarik kembali gitu. Yang udah lewat ya lewat. Nah, ini gini, waktu yang kita punya itu kan terbatas gitu, dan bahkan besok itu belum tentu milik kita. Gitu. Nah, artinya apa yang bisa kita lakukan hari ini, kesempatan apa yang bisa kita ambil, selama itu tidak menyalahi gitu ya, selama itu bukan hal yang buruk, ambil gitu, ambil aja dulu. Kurangnya nanti setelah kita lakukan, kita perbaiki gitu. Nah, karena pada akhirnya yang harus kita ingat adalah kita sendirilah yang harus memperbaiki diri kita. Kita sendirilah yang kemudian harus meningkatkan kualitasnya kita. Kita tidak bisa selamanya bergantung kepada orang lain. Kita tidak bisa selamanya minta terus gitu kan dengan orang tua. Pada akhirnya kita akan besar, pada akhirnya kita akan dewasa, yang mungkin akan membangun keluarganya sendiri gitu. Yang bahkan pada saat itu sudah ya tidak bukan masanya lagi untuk minta ABCD dan sebagainya ke keluarga dan sebagainya, maka kitanya yang harus siap. Nah, untuk kitanya siap, ya kualitas diri yang kemudian harus kita tingkatkan. Seperti apa caranya? Banyak hal. Nah, pada intinya ada kesempatan yang kemudian bisa membuat kita berkembang gitu, ambil kesempatan itu. Balikkan kepada diri kita, tetapi karena kadang-kadang ini jadi masalah nih, belum dicoba kita udah nyerang duluan gitu. Jangan terlalu inilah merendahkan kemampuan kita gitu. Nah, jangan. Kalau kita sendiri yang udah merendahkannya, ya gimana orang lain gitu kan. Nah, maka memang kita yang lebih tahu tentang kita. Ya kalau bukan kita juga yang memperjuangkannya, mau nunggu siapa gitu yang narik kita. Saya rasa seperti itu lah ya. Pesan untuk anak muda dan mahasiswa lah ini ya. Saya untuk mahasiswa dulu nih, untuk mahasiswa mungkin yang merasa salah jurusan. Ini penting nih. Saya selalu menyampaikan seperti ini karena banyak mahasiswa kalau udah kuliah ternyata ini bukan bidang saya. Nah, ini problemnya nih. Untuk mahasiswa yang merasa salah jurusan ataupun memang jurusan ini kayaknya bukan basic saya, cari jati diri Anda. Karena peluang kerja nanti akan ditentukan oleh skill Anda. Bangun skill Anda. Peluang besar Anda. Dan tadi kata Bang Ufron, jangan pernah mengharapkan sesuatu bertumpu kepada orang lain. Jangan sampai mahasiswa, anak-anak muda harus bisa berdiri kaki sendiri. Nggak boleh kita bertumpu sama orang lain. Nggak boleh berharap sama orang lain. Berharap sama orang lain pasti sakit hati. Bertumpu sama orang lain nggak akan selamanya. Ujungnya kita akan berdiri di kaki sendiri. Makanya sekarang yang dibangun ialah soft skill kita. Karena nanti masuk ke ruang kerja di dunia masyarakat yang dibutuhkan soft skill kita, ya. Kalau kita nggak bangun diri kita, nggak bangun keahlian kita, susah nanti. Karena ini kemarin ke Jogja, ini bukan meremehkan pekerjaan orang ya, dan tapi sayang gitu, ini ternyata di Jogja itu banyak ojol itu lulusan S2. Itu kan jadi apa namanya? Dan saya pun takut juga. Kita pun overthinking juga kan yang baru lulus ini kan. Kita yang S1 aja gitu kan. Ya gimana? Ini rata-rata S2. Dan ternyata memang susah. Jadi itu tadi kami tuh kalau fokus ke kuliah sampai kami nggak fokus dengan apa sebetulnya yang diri kami, soft skill kami. Itu yang paling penting. Jadi soft skill itu bangun. Makanya seperti saya sampaikan dulu, Bu Fron sering dengar kata saya, setiap orang tuh punya kemampuannya masing-masing. Setiap orang tuh punya keahlian masing-masing. Dan Tuhan menurunkan kita ke bumi itu berbeda-beda karakter dan kemampuan. Jadi cari kemampuan kita,
cari keahlian kita, sukses di bidang itu, besar di bidang itu. Gitu. Yang kedua, mungkin ini harapannya untuk anak-anak muda ya, anak-anak muda dan yang mahasiswa. Teman-teman tuh ditunggu. Banyak orang, ada orang tua yang mempunyai harapan besar untuk masa depan Anda. Dan ada juga masyarakat juga yang mempunyai harapan besar juga untuk kontribusi Anda kembali ke kampungnya. Jadi maksimalkan belajar yang betul, karena saya lihat banyak mahasiswa yang dari kampung pun ke kota malah jadi sok-sokan. Ya, padahal orang tuanya banting tulang gitu, gitu kan. Saya pengen teman-teman menyadari diri bahwa teman-teman itu untuk belajar, dan gimana caranya ketika teman-teman lulus kuliah, teman-teman bisa membahagiakan mereka yang punya harapan besar. Jangan kecewakan mereka, maksimalkan, lakukanlah yang terbaik, bersikaplah yang baik, insya Allah teman-teman akan jadi yang terbaik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Irwan dan Bang Frod. Terasa sudah sejam ya kita berbincang dari diskusi. Semoga apa yang kita diskusikan juga bisa bermanfaat dan bisa diterapkan untuk saya pribadi. Terima kasih untuk sekali lagi sudah mau menyempatkan waktunya, menyempatkan tenaga yang sebagainya untuk di sini. Semoga dilancarkan terus rezekinya sehingga bisa beraktivitas lebih luas lagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, mungkin hanya itu takwa kita, tapi Rudin. Saya Nasirin, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.